Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 2106097. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 sub materi pokok. Terdapat 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Yang kedua, pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu, dan perubahan yang terjadi sekarang. Yang ketiga, struktur sistem agraria di negara yang sedang berkembang. Arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Sebagian besar penjelasan tentang terjadinya gelombang migrasi ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah, dapat kita temukan pada stagnasi atau kemacetan ekonomi di daerah-daerah perdesaan. Di sanalah sesungguhnya sebagian besar penduduk negara-negara dunia ketiga berada. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga itu hidup dengan bekerja keras menggarap lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Pada tahun 2001, jumlah orang yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan mencapai lebih dari 3 miliar. Di negara-negara Amerika Latin dan Asia seperti Bolivia, Guatemala, India, Indonesia, Myanmar, Ekuador, Sri Lanka, Pakistan, Filipina, dan Cina diperkirakan lebih dari separuh penduduknya menetap di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan di Afrika, rasio tersebut jauh lebih tinggi lagi, di mana lebih dari 3/4 dari jumlah total penduduk sebagian besar negara Afrika merupakan penduduk pedesaan. Secara tradisional, peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagian besar unsur penunjang semata. Berdasarkan pengalaman historis dan negara-negara barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian, yakni dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran utama pertanian yang hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Model pembangunan dua sektor Lewis yang merupakan contoh yang baik dari teori pembangunan yang menitikberatkan pada perkembangan sektor industri secara cepat, di mana sektor pertanian hanya dipandang sebagai pelengkap atau penunjang, yaitu sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah. Pada saat ini, nampak jelas bahwa para pakar ilmu ekonomi pembangunan mulai kurang berminat untuk memberikan perhatian yang besar pada upaya industrialisasi secara cepat. Nampaknya mereka mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukannya sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis, dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan. Setidak-setidaknya, hal ini berlaku untuk 61 negara sedang berkembang berpendapatan rendah. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi institusional dan insentif harga yang
yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan peminatan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, disertifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, yaitu non-pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, integrated rural development, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian bersangkutan. Pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta pengangguran. Ada 5 pertanyaan pokok menyangkut pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan dalam kaitannya dengan pembangunan nasional secara keseluruhan. Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh agar segenap peningkatan output total pertanian dan produktivitas per kapita dapat memberi manfaat secara langsung kepada para petani kecil dan buruh yang tidak mempunyai lahan garapan, sekaligus mengamankan arus pasokan bahan pangan yang mencukupi guna menunjang upaya pembangunan daerah perkotaan dan sektor-sektor industrinya. Yang kedua, cara-cara apakah yang harus ditempuh guna mentransformasikan sistem pertanian tradisional yang tingkat produktivitasnya rendah menjadi sistem atau unit usaha komersial yang berproduktivitas tinggi. Yang ketiga, apabila perilaku para petani kecil dan petani penggarap beserta segenap keluarganya begitu sulit diubah, apakah itu hanya karena mereka keras kepala atau bebal, ataukah sebaliknya, mereka telah bertindak rasional sesuai dengan konteks lingkungan ekonominya? Yang keempat, apakah intensif ekonomi dan harga yang tersedia selama ini sudah cukup memadai untuk meningkatkan output para petani, penggarap, atau apakah perubahan struktural dan kelembagaan terhadap sistem pertanian di daerah pedesaan juga perlu dilakukan? Yang kelima, apakah peningkatan produktivitas pertanian saja sudah cukup untuk memperbaiki taraf hidup penduduk di daerah pedesaan, ataukah hal ini harus disertai pula dengan upaya-upaya perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan jasa pelayanan sosial lainnya? Dengan kata lain, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembangunan pedesaan itu dan bagaimana cara mewujudkannya? Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Kita telah mengetahui bahwa selama beberapa dasawarsa yang lalu banyak negara sedang berkembang, berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP secara mengesankan. Sumbangan terbesar bagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan yang tingkat pertumbuhan output per tahunnya seringkali lebih dari 10%. Sebaliknya, pada masa yang sama, pertumbuhan output pertanian di sebagian besar kawasan negara-negara sedang berkembang yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu justru mengalami stagnasi sehingga andil output pertanian dalam GNP secara keseluruhan terus menurun. Kita telah mengetahui bahwa selama beberapa antara tahun 1950 dan 1970, peningkatan produksi pangan per kapita dan produksi pertanian per kapita, baik pangan maupun non-pangan, di seluruh negara-negara dunia ketiga tidak pernah lebih dari 1% per tahun. Selanjutnya, tabel 10-1 menunjukkan bahwa
tingkat pertumbuhan produksi pertanian pangan dan non-pangan pada tahun 1960-an lebih lambat dibandingkan dengan 1950-an. Situasinya agak berubah selama dekade 1970-an. Ketika negara-negara berkembang mulai meningkatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, hasilnya produksi pangan per kapita dalam tahun 1970 sampai 1980 mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% per tahun. Kecenderungan yang pasif ini terus berlanjut dan tetap dipacu hingga tahun 1990-an, di mana sebagian besar peningkatan banyak terjadi menjelang berakhirnya dasawarsa ini. Revolusi hijau atau Green Revolution sangat berperan dalam meningkatkan jumlah kawasan garapan dan menaikkan output. Sayangnya, manfaat yang dihasilkan tidak selalu menyebar ke wilayah lain atau mendukung pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Dua jenis pertanian dunia. Pola atau sistem-sistem pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda. Yang pertama, pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi, sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk. Yang kedua, pola pertanian yang tidak atau kurang efisien yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah sehingga hasil yang diperoleh akan tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Di sejumlah negara-negara berkembang, pertaniannya bersifat subsisten, hanya untuk mencukupi keluarga pertaniannya saja. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk daerah perkotaan, untuk keperluan sehari-hari para petani itu saja hasil pertanian yang tidak ada yang memadai. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah orang yang mengandalkan hidupnya dan lahan yang sama. Sedangkan metode dan teknologi produksinya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sampai sekarang, para petani di negara-negara berkembang masih banyak yang menggunakan metode produksi yang sudah dipraktikkan sejak ratusan tahun yang lampau. Dengan teknologi pertanian dan penggunaan masukan input tradisional di luar tenaga kerja manusia, seperti cangkul, garpu sederhana, bajak dengan hewan penarik, bibit tradisional, dan lain-lain yang sama kita ketahui, dari prinsip perolehan hasil yang semakin berkurang, diminishing returns, bahwa jika semakin banyak orang yang mengerjakan sebidang lahan, maka tingkat produktivitas marginal dan rata-ratanya akan semakin menurun. Sebagian hasil akhirnya, standar hidup petani perdesaan di negara-negara dunia ketiga terus memburuk. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Amerika. Perjalanan sejarah di banyak negara berkembang berlangsung sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas di tangan sekelompok tawan tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di Asia, di Afrika. Pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda. Dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Meskipun demikian, tingkat produktivitas pertanian pada ketiga wilayah tersebut ternyata tidak jauh berbeda, yakni sama-sama rendah. Amerika Latin dan Asia persamaan dan perbedaannya. Meskipun warisan nilai-nilai dan kebudayaan di negara-negara Amerika Latin berbeda dengan Asia, namun kehidupan para petani di kedua wilayah ini mempunyai banyak persamaan. Di negara-negara Amerika Latin, para petani berakar pada sistem longitudinal minifundio, sedangkan di Asia lebih banyak mengandalkan lahan pertanian yang semakin lama semakin banyak pecah-pecah sehingga masing-masing luas lahan garapan tersebut menjadi semakin sempit. Pola sumber daya
latifundio, minifundio, pemanfaatan lahan yang terbatas di Amerika Latin. Di negara-negara Amerika Latin, seperti halnya di Asia dan Afrika, struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan politik dalam kehidupan perdesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa penjajahan adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Di Amerika Latin, hak milik atas sebidang tanah yang luas ini merupakan sebuah unit usaha pertanian besar yang bisa menampung lebih 12 orang pekerja, bahkan sampai ratusan. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil yang hanya dapat menampung satu keluarga atau 2 orang pekerja, dengan pola pendapatan, akses pasar, dan tingkat teknologi, serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing tenaga atau negara atau wilayah. Menurut FAO, sekitar 1,3% pemilik lahan di Amerika Latin menguasai 71,6% dari seluruh lahan pertanian di kawasan itu. Apabila beberapa negara yang melaksanakan land reform secara drastis selama abad terakhir, Meksiko, Bolivia, dan Kuba tidak dihitung, maka struktur agraria di seluruh Amerika Latin mengikuti pola yang sama. Pola itu pada dasarnya terdiri dari segelintir latifundio yang menguasai sebagian besar lahan pertanian, dan sejumlah besar minifundio yang setiap harinya harus bekerja keras di atas sebidang lahan sempit guna mempertahankan hidupnya. Penjelasan utama terhadap efisiensi ekonomi relatif dari pertanian tanah subur latifundio terhadap minifundio adalah bahwa para pemilik tanah yang kaya cenderung memanfaatkan kepemilikan lahannya itu tidak untuk meningkatkan kontribusinya bagi output pertanian nasional, tetapi untuk memupuk kekuasaan dan parasite. Akan kita lebih nanti bahwa fenomena tersebut tidak hanya ada di Amerika Latin saja. Sebagian besar tanah itu dibiarkan menganggur atau tidak digarap seintensif. Dan selain itu, biaya-biaya transaksi latifundio, terutama biaya pengawasan tenaga kerja, jauh lebih tinggi daripada biaya efektif yang dikeluarkan oleh para keluarga petani secara langsung. Peningkatan produksi pertanian dan efisiensi sistem agraria di negara-negara Amerika Latin menuntut lebih banyak pemberlakuan kebijakan ekonomi yang bersifat langsung, seperti pengandaan bibit unggul, pupuk, stabilisasi harga-harga pokok, penetapan harga output yang lebih layak, dan pembenahan berbagai fasilitas pemasaran. Selain itu, diperlukan juga organisasi struktur sosial dan kelembagaan perdesaan untuk memberi kesempatan nyata guna melakukan perbaikan kondisi serta status sosial dan ekonomi bagi para petani Amerika Latin yang merupakan 70% dari total penduduk kawasan itu, agar mereka mampu bangkit dari pola kehidupan subsisten dan penindasan sosial yang selama ini mereka alami. Fragmentasi dan subsidi lahan petani di Asia. Jika masalah pokok di bidang pertanian di Amerika Latin adalah terlalu banyaknya lahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil pemilik, maka masalah pokok di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Sebagai contoh, luas lahan yang didapat ditanami di India, RRC, dan Bangladesh pada tahun 1994 masing-masing adalah 0,19, 0,08, dan 0,07 hektar untuk setiap orang penggarap. Provinsi Jawa Tengah, Indonesia adalah contoh ekstrim dari tekanan penduduk yang sangat besar pada lahan yang sangat terbatas. Kasus yang terjadi di situ dapat dijadikan sebagai gambaran umum mengenai peliknya masalah keagrarian di kawasan Asia. Dengan kepadatan mencapai 1.500 orang per kilometer persegi, menjadikan provinsi tersebut sebagai pemegang rekor dunia dalam hal kepadatan penduduk 15 di Asia Tanah.
distribusikan secara lebih merata dibandingkan Amerika Latin, tetapi masih tingkat yang substansial yang tidak sama. Seperti terlihat pada tabel 10.4, koefisien Gini untuk distribusikan tanah di Asia sekitar dari 0,42 di Bangladesh dan 0,45 di Thailand, hingga 0,62 di India dan 0,56 di Indonesia serta Nepal. Pertanian substansi dan perluasan perladangan di Afrika. Pola pertanian substan farming pada sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari di sebagian besar keluarga pertanian di Afrika. Akan tetapi, struktur dan organisasi sistem pertanian di Afrika sangatlah berbeda dengan yang ditemui di Asia dan Amerika Latin. Sebagian besar petani di daerah tropis Afrika masih mengarahkan hasil pertaniannya untuk kehidupan substan, kecuali di daerah perkebunan bekas jajahan seperti kawasan White Highlands di Kenya dan beberapa perkebunan tebu, coklat, serta kopi di Afrika Timur dan Barat. Karena input variabel yang utama dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, eksistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang luasnya lebih dari cukup, meskipun semakin lama semakin menipis, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah serta membuat tanah bukan merupakan suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya. Yang ketiga, adanya hak bagi setiap keluarga, keluarga inti maupun keluarga besar, guna memanfaatkan lahan dan air di dalam serta di sekitar wilayah kampung halamannya, yang sama sekalinya tidak boleh dijamah oleh keluarga-keluarga lain meskipun mereka berasal dari satu suku. Meskipun sistem sosial komunal tradisional di Afrika sangat berbeda dengan struktur keagrarian yang terdapat di kawasan Asia dan Amerika Latin, namun status ekonomi para petani kecil di ketiga kawasan utama di negara-negara dunia ketiga tersebut tidaklah jauh berbeda. Pencapaian tingkat substansi pemenuhan segala kebutuhan yang paling mendasar masih merupakan tujuan pokok para petani kecil di negara-negara dunia ketiga. Meskipun petani kecil di Afrika mungkin masih mempunyai ruang gerak yang lebih luas bila dibandingkan dengan sesamanya di Asia dan Amerika Latin. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat di kawasan Afrika sub-Sahara telah menyebabkan lahan petani-petani kecil menjadi terpecah-pecah. Apabila produktivitas para petani yang rendah ini tidak dapat ditransformasikan secara cepat menjadi pola pertanian yang produktivitasnya lebih tinggi, seperti yang dialami oleh para petani di Asia dan Amerika Latin, terutama melanom. Maka peran yang diikuti dengan penyesuaian struktur kelembagaan sosial ekonomi. Maka pertanian di Afrika yang harus dipacu melalui perbaikan praktek-praktek pertanian dan penyediaan intensif harga, tidak akan sanggup menanggung tuntutan-tuntutan pangan yang semakin tinggi, sehingga kemiskinan penduduk pedesaan di negara-negara Afrika akan menjadi lebih parah lagi pada tahun-tahun mendatang. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.